Shalom. Selamat pagi Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama menaikkan syukur kita kepada Tuhan, dan pada kesempatan pagi hari ini ibadah kita akan ada pelayanan untuk baptis keluarga. Oleh sebab itu, ada satu pertanyaan, adakah sukacita di antara kita? Amin. Puji Tuhan. Kalau kita bisa bersukacita karena kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita persiapkan hati kita dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan itulah sebenarnya yang berkenan kepada Tuhan di dalam hidup kita sebagai penghargaan kita akan kasih dan pengorbanan Tuhan bagi keselamatan kita. Karena itu saya undang Ibu Bapak untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian
Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Nama-Mu, nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam pertolongan kuasa Roh Kudus menyertai kami. Amin. Amin. Introitus pada hari ini terdapat dalam Efesus 5 ayat 20 sampai 21. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Mari kita memuji Tuhan. Hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku
sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan semuanya, aku mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Jemaat, silakan duduk. Hukum kasih dan pengampunan dosa. Hukum kasih. Hukum kasih sebagai dasar hidup orang beriman terdapat dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Akan tetapi, hukum kasih itu kita tidak dapat laksanakan dengan sempurna, sehingga kita mudah jatuh dalam jurang dosa. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9 tertulis, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Untuk itu, marilah kita mohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, Allah yang kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa yang penuh rahmat, di hadapan-Mu kami datang dengan membawa pergumulan hidup kami masing-masing. Di antara kami ada yang merasakan beban yang sangat berat, sehingga tidak mampu untuk bersuka cita. Kami enggan mengakui hidup kami yang berdosa dan rapuh. Setiap saat kami lebih suka mementingkan diri kami sendiri dan tidak mengakui kelemahan kami. Kami lebih suka mencela, merendahkan, dan bersikap jahat daripada berbuat baik kepada sesama kami. Ya Tuhan, Engkau mengetahui betapa kami berdosa dan ingkar dari jalan-Mu. Kami melupakan kasih setia-Mu, bahkan kami menyakiti Engkau melalui sikap, tindakan, dan tutur kata kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ampuni dan bersihkanlah hati dan pikiran kami
dari dosa dan pelanggaran kami, baik yang kelihatan maupun yang masih kami sembunyikan. Ya Roh Kudus, baharuilah dan kuatkanlah hati dan pikiran kami, supaya kami mampu hidup dalam terang kasih Tuhan. Hanya dalam pertolongan Roh Kudus-Mu, kami mampu bersukacita di dalam damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah berdiri dan bersama umat Tuhan dari segala abad dan tempat, kita ikrarkan iman kita dengan segenap hati dengan mengucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami persilahkan duduk. Mari kita antarkan anak-anak dan cucu-cucu kita untuk masuk ke ruang sekolah minggu. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Mari kita berdoa untuk anak-anak dan cucu-cucu kita. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau telah mengirim anak-anak dan cucu-cucu kami untuk datang ke sekolah minggu, agar mereka dapat menerima pengajaran tentang firman Tuhan. Pimpin dan berkati mereka ya Bapa. Pimpin dan berkati pula kakak-kakak sekolah minggu, agar mereka Kau berikan kemampuan untuk memberikan pengajaran tentang kebenaran firman Tuhan, agar menjadi berkat bagi anak-anak dan cucu-cucu kami ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Pagi ini pelayan firman adalah Penatua Sony Nainggolan dan pelayan baptisan kudus oleh Pendeta Riana Manjadewi. Marilah kita mempersiapkan hati kita dengan memuji Tuhan dari Roh Kudus hadir di sini.
Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur kami tidak henti-hentinya kepadamu Tuhan. Allah yang ajaib, Bapa yang baik, kasih setiamu menyertai kami senantiasa hingga saat ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus, buka hati kami, jadikan hati kami tanah yang subur Tuhan. Dan ketika firman Tuhan ditabur, maka firman itu akan bekerja dengan cara Tuhan yang ajaib. Setiap kami yang hadir Tuhan mungkin sedang mengalami pergumulan. Biarlah Tuhan jamah kami, agar kami memiliki pengharapan di dalam Tuhan dan selalu bersyukur di dalam Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar nama Tuhan yang ditinggikan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Satu anugerah untuk saya pribadi boleh pagi hari ini untuk diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 31 sampai 36.
pembacaan firman Tuhan dari 1 Tawarik 16 ayat 31 sampai 36. Saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami. Dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Ayat 36, terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita patut bersyukur karena anugerah Tuhan kita boleh ada sampai saat ini. Dan puji Tuhan kita hari ini cukup banyak, dan biarlah kita dalam perlindungan Tuhan. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, tema pada pagi hari ini yang diberikan adalah bersoraklah bagi Tuhan. Ya, jadi temanya pagi ini adalah bersoraklah bagi Tuhan. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, sedikit latar belakang saja. 1 Tawarik ini ditulis, ya, kalau tidak salah ini dari beberapa narasumber, ini oleh Ezra, ya. Ditulis setelah pembuangan dari Babel. Tapi isi tulisannya adalah sebelum pembuangan. Ya. Waktu penulisan adalah setelah pembuangan dari Babel 70 tahun. Isi Tawarik ini yang kita baca ini adalah sebelum pembuangan. Dan tujuan dari Tawarik ini ditulis untuk menghubungkan orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi yang dibuangan, yang kembali dengan nenek moyang, ya, yang kembali dengan tujuan untuk supaya yang dalam masa pembuangan 70 tahun ini masih mengingat sejarah mereka diselamatkan oleh Tuhan. Ya, karena 70 tahun dalam pembuangan bukan di tempat asalnya. Dalam pembuangan status kita budak, mungkin jajahan, tidak bisa leluasa, tentu mindset kita, pola pikir kita sudah bisa dibilang sudah dicuci otaknya, bisa dibilang sudah generasi yang mengingat masa-masa pertolongan Tuhan mungkin sudah hampir tidak ada. Jadi Ezra menulis ulang untuk supaya kalian-kalian ini tahu sejarah bangsa Israel. Nah, yang kita baca Bapak Ibu adalah itu dari nyanyian pujian Daud. Ya. Yang kita baca itu nyanyian pujian Daud. Jadi dari 1 Tawarik 16 ayat 7 sampai 36 kalau kita lihat itu perikopnya tuh nyanyian puji-pujian Daud dari 7 sampai 36. Nah, 1 Tawarik 16 ayat 7 sampai 36 ini adalah kutipan tulisan ulang 3 Mazmur. Ya. Jadi 1 Tawarik 16 ayat 8 sampai 22 itu dikutip dari Mazmur 105 ayat 1 sampai 15. 1 Tawarik 16 ayat 23 sampai 33 yang kita baca tadi sebagian itu kutipan dari Mazmur 96 ayat 1 sampai 13. Dan 1 Tawarik 16 ayat 34 sampai 36 itu kutipan dari Mazmur 106 ayat 1, 4, 7 dan 48. Jadi Ezra ini menulis ulang. Ya. Tuhan menggerakkan dia untuk menuliskan itu untuk supaya mengingat. Nah, itulah tujuan juga Alkitab ditulis ulang, ya, untuk kita yang tidak hidup pada zaman itu untuk mendengar, membaca, mendengar,
melihat sejarah pertolongan Tuhan, dan mungkin setiap kita juga mungkin mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita saat ini. Nah, kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, temanya adalah bersoraklah bagi Tuhan, ya. Apa sih arti bersorak? Ya Bapak Ibu. Ya, kalau saya lihat ya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, bersorak itu berteriak-teriak, hore, hore. Ya, bergembira, bersuka. Tapi dengan suara, dengan ekspresi. Ekspresi yang bisa dilihat orang bahwa orang ini sedang bersuka. Ya, dan umumnya itu kita lihat kalau nonton sepak bola. Atau kita nonton pertandingan-pertandingan olahraga favorit kita. Tim favorit kita kalau ngegolin kita teriak. Padahal dia nggak kenal kita. Hore, gol. Atau tim bulu tangkis. Nggak kenal kita. Tapi kita bersukaria atas poin yang diraih atau atas gol atau atas kemenangan. Kita tahu pemain tersebut tapi pemain tersebut tidak tahu kita. Ya, jadi bergembira, ya. Nah, Bapak Ibu, arti bergembira itu adalah merasa bangga dan berani, ya, bersuka hati, ya, berbesar hati, ya. Nah, sebelum lanjut kita membahas tema tentang bersorak bagi Tuhan, pada sisi yang lain, mengapa ada orang sulit bersorak? Atau lawan katanya dari bergembira adalah bersedih hati. Mengapa orang bersedih hati? Ya, bukankah 2 tahun belakangan ini banyak saudara kita atau banyak kita mungkin bersedih hati karena keadaan? Ya. Mengapa orang sulit bersorak? Mengapa orang sulit bergembira? Atau lain kata, mengapa orang cenderung bersedih hati? Saya lihat beberapa referensi Alkitab Bapak Ibu. Yang pertama saya bisa sampaikan hanya 2. Mungkin Bapak Ibu punya referensi yang lain, tapi saya sampaikan 2. Satu umumnya karena pergumulan atau masalah yang sedang dihadapi. Ya. Nah, ini di dalam Mazmur 13 ayat 3 dikatakan, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran di dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari. Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku. Jadi melalui ayat ini ada 2 hal yang orang bikin bersedih hati. Kekhawatiran. Siapa di antara kita yang bebas dari khawatir? Saya rasa tidak ada. Kekhawatiran itu mengikuti kita. Bahkan mungkin melekat kepada kita. Ya, dan berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku. Ya. Apa kita ada sedang tidak akur dengan seseorang atau dengan suatu keadaan sehingga kita anggap itu musuh kita? Sehingga dialah yang menghimpit kita, dialah yang mengkhawatirkan kita. Padahal keadaan tersebut biasa. Keadaan tersebut tuh pasif, dia diam aja. Orang ini pun mungkin diam aja. Tapi kekhawatiran kita lah yang seolah-olah diintimidasi sama dia. Ya, jadi yang pertama adalah karena pergumulan, karena kekhawatiran. Yang kedua yang bikin orang bersedih hati adalah karena harapan yang belum terpenuhi. Diambil dalam Amsal 13 ayat 12. Harapan yang tertunda menyedihkan hati. Tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Siapa yang tidak ingin harapan atau doanya dijawab Tuhan? Saya percaya kita semua ingin. Tapi dalam kehidupan kita, apakah semua doa dan harapan kita dijawab Tuhan? Tidak. Jadi harapan yang tertunda atau harapan yang tidak dijawab menyedihkan hati. Jadi 2 hal inilah, kekhawatiran dan harapan yang tertunda yang bikin orang bersedih hati. Yang bikin banyak orang sulit bersorak-sorai. Mungkin saat kita nonton film atau nonton sepak bola, kita bisa bersorak-sorai, tapi setelah selesai kita ingat lagi
harapan saya yang tertunda Tuhan kok belum dijawab? Atau saya khawatir terhadap sesuatu? Ya. Nah, pertanyaannya apakah ada hidup yang tanpa masalah dan pergumulan? Saya rasa kita semua setuju menjawab, tidak ada. Oleh sebab itu, kita akan masuk ke dalam bagaimana, sesuai tema tadi, bagaimana kita bersorak, bagaimana kita dapat bersukacita. Melalui pembacaan kita dari 1 Tawarik 31 sampai 36 ada 2 hal yang saya dapat Bapak Ibu untuk agar kita dapat bersorak bagi Tuhan. Yang pertama itu di dalam ayat 35. Yang pertama adalah Allah adalah keselamatan. Ayat 35, 1 Tawarik 16 ayat 35 berkata, dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan, Allah penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Selamatkanlah kami ya Tuhan, Allah penyelamat kami. Daud menulis ini, Bapak Ibu, bukan tanpa masalah, bukan tanpa pergumulan, bahkan pergumulannya sangat berat kalau kita bandingkan dengan kita. Ya. Kita bisa dapat pelajari sedikit lah ya, pergumulan Daud ya. Tapi dia bisa menulis ini, menulis Mazmur ini, nyanyian pujian ini. Ya. Kalau kita tahu Bapak Ibu, Daud itu salah satu pergumulan beratnya adalah ketika Saul iri hati. Saul iri hati. Di dalam 1 Samuel 18 ayat 8 sampai 9, 1 Samuel 18 ayat 8 sampai 9 berkata, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Ayat 9, sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Inilah awal mula pergumulan Daud dengan Saul ya. Saul yang ingin membunuh Daud. Iri hati. Ya. Tadi apa penyebab orang bersedih hati? Karena dia menganggap musuh. Daud dianggap musuh. Padahal dia perwira yang kalau selanjutnya kita akan baca nanti adalah perwira yang sangat menghargai urapan Tuhan. Jadi pergumulan Daud, dia ingin dibunuh Saul. Saul iri terhadap dia. Setelah ayat berikutnya ini Bapak Ibu, karena tahu Saul iri hati ingin membunuh dia, Daud minta tolong sama Yonatan, anaknya. Dia berpikir bahwa, wah bapaknya iri hati, wah saya minta tolong anaknya saja nih, pasti bisa rayu-rayu. Melembutkan, melunakkan hatinya dong. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Yonatan mau ditombak sama bapaknya sendiri. Itu kita bisa lihat dalam 1 Samuel 20 ayat 26 sampai 33. Waktu hari bulan baru itu Daud hari pertama biasanya diundang makan dengan raja. Tapi Daud bilang sama Yonatan, saya izin dulu. Tapi nanti kamu yang bilang bapakmu ya. Saul tidak ngomong apa-apa. Hari kedua dilihat kursinya si Daud kosong. Ya, itu 1 Samuel 20 ayat 26 sampai 33 ini iri hati itu bisa sampai skalanya tuh sampai anaknya sendiri mau dibunuh. Apalagi orang yang menjadi sasarannya ya. 1 Samuel 20 ayat 26 sampai 33. 1
Saya bacakan, dan Saul tidak berkata apa-apa pada hari itu sebab pikirnya barangkali ada sesuatu yang terjadi kepadanya. Mungkin ia sudah tahir, mungkin ia tidak tahir, tentu ia tidak tahir. Ayat 27. Tetapi pada hari sesudah bulan baru itu, pada hari yang kedua, ketika tempat Daud masih tinggal kosong, bertanyalah Saul kepada Yonatan anaknya, mengapa anak Isai tidak datang makan? Dia tidak sebut nama Daud lagi, dia sebut anak Isai. Baik kemarin maupun hari ini, Yonatan jawabnya santai nih. Jawab Yonatan kepada Saul, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi ke Betlehem. Katanya, biarkanlah aku pergi sebab ada upacara pengorbanan bagi kaum kami di kota, dan saudara-saudaraku sendirilah yang memanggil aku. Oleh sebab itu, jika engkau mengasihi aku, berilah izin kepadaku untuk menengok saudara-saudaraku. Itulah sebabnya ia tidak datang ke perjamuan raja. Jadi Yonatan menjelaskan ke bapaknya, sudah izin kepada saya. Ayat 30. Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan, katanya kepadanya, anak sundal yang kurang ajar, bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai, dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu. Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati. Anaknya saja dihujat seperti itu, karena nanti kerajaannya akan pindah ke Daud. Karena waktu mau mengurapi Daud kan memang Tuhan sudah tidak berkenan kepada Saul. Tapi Saul tetap ingin mempertahankan. Jadi anaknya sendiri juga tidak, Yonatan tidak bisa menolong Daud, anaknya sendiri. Setelah itu Daud lari ke kota Nob. Ini kota para imam tuh, ayat 1 Samuel 21 ayat 1-9. Dia pikir kalau datang ke imam, orang yang dekat Tuhan bisa tolong dia. Atau barangkali mungkin bisa didoakan lah, imam saya lagi ada pergumulan nih, Saul ingin membunuh saya. Yang mau membunuh dia, yang mau ngejar-ngejar dia tuh raja, Bapak Ibu. Bukan orang biasa yang punya power ya. Ibaratnya kalau kita sekarang, kita diburu sama pimpinan negara ya, yang tertinggi, yang punya kekuatan. Ya. Jadi kita bisa bayangkan pergumulan dia tuh. Ya, ke kota Nob. Nah, ternyata setelah dari kota Nob, imam yang dia temui ternyata menjadi korban karena menolong dia. Daud minta 5 roti dikasih, terus pedang yang bekas Goliat juga dia minta ke imam, dikasih. Lalu semua imam di kota Nob dibunuh oleh Saul. Anaknya mau ditombak, imam menjadi korban karena sudah iri hati. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, Daud ini dikejar-kejar, musuhnya dia, pergumulannya dia itu adalah maut yang mendekati. Dia menjauh, mautnya mengejar. Dikejar sama maut nih, ini maut. Dan yang mengejar ini adalah manusia yang punya kuasa. Setelah para imam dibunuh, Daud mendengar itu, dia lagi di Gua Adulam, Bapak Ibu. Nah, di Gua Adulam ini adalah pengalaman yang menarik nih. Di 1 Tawarik 22 ayat 1-5. Karena waktu di Gua Adulam, Daud ini lagi sedang masalah mau dibunuh. Dia ternyata ketemu dengan orang-orang yang punya masalah, Bapak Ibu. Ya. Di 1 Tawarik 22 ayat 1-5. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana dan mendapatkan dia. Jadi keluarganya nyusul ya. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Sudah Daud sedang susah, datang orang yang dalam kesukaran. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang.
Setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Ayat 3, dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Jadi dia di Gua Adulam itu sudah dalam masalah yang berat, Bapak Ibu, dikejar-kejar mau dibunuh. Dia ketemu orang-orang yang bermasalah. Kita Bapak Ibu lagi sakit gigi, ada orang yang punya masalah datang, cerita, mengeluh, mungkin kita sensitif ya. Ini Daud lagi di ujung tanduk, maut sedang mengejar dia mau bersembunyi di Gua Adulam, justru datang orang-orang yang bermasalah, hutang piutang, sakit hati. Bukankah dia juga seseorang yang saya harusnya lebih sakit hati dong. Tapi justru Tuhan izinkan ada orang-orang yang punya kesukaran datang ke Daud. Dan Daud menjadi pemimpin buat mereka. Dan kuncinya di ayat 4. Sampai Tuhan tahu. Dia mau berdiam diri sampai Tuhan berfirman kepada dia. Dan selanjutnya Tuhan berfirman tuh untuk Daud menolong kota Kehila. Jadi dia lagi dalam masalah, berhimpunlah orang-orang yang punya utang, ya kan? Kayak saya punya utang, saya berhimpun nih ke Daud nih. Daud, kamu dikejar-kejar masalah, orang yang sakit hati. Ketika Daud lagi berdiam diri, adalah berita di kota Kehila nih lagi diserang nih sama orang Filistin, itu di 1 Samuel 23 ayat 2-5. Ini perhatikan Bapak Ibu, Daud yang sedang dikejar maut, bertemu dengan orang yang sedang bermasalah, dia bersedia menjadi pemimpin, mungkin mendengar, mengayomi ya, memberi kekuatan. Ada berita kota Kehila lagi diserang Filistin di 1 Samuel 23 ayat 2-5. Tuhan berfirman kepada dia berdoa, Tuhan berfirman, kamu bebaskan kota Kehila. Daud keluar, padahal saya lagi dalam masalah, tapi Tuhan berfirman, dia bertindak. Dan selanjutnya setelah di kota Kehila dia hampir ditangkap, dia bebas. Nah di Gunung Zif Bapak Ibu, di Gunung Zif di 1 Samuel 23 ayat 26 sampai 28. Disinilah Daud ditolong Tuhan karena dia sudah dipepet, tapi karena ada berita Filistin menyerang kotanya Saul tarik diri. Ya, Saul tarik diri, maka Daud bilang gunung batu keluputan. Jadi istilah gunung batu perlindungan itu Daud alami di Gurun Zif ini Bapak Ibu. Itu di 1 Samuel 23, 26 sampai 28. Jadi Allah menyelamatkan Daud tuh, penyertaan Tuhan tuh luar biasa gitu. Ini 1 Samuel 23, 26 sampai 28. Saya bacakan, Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengalahkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Ayat 27, ketika orang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah undur sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadap orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah kita pernah mengalami satu titik kita sudah disudutkan sedemikian jauh oleh suatu keadaan? Nyaris Bapak Ibu. Mungkin ekonomi kita sudah menyudutkan kita, sudah tiarap, sudah minus, sudah tiarap kita. Tuhan izinin, terus Tuhan luputkan kita. Mungkin kita sedang mengalami sakit penyakit,
Yang mungkin kita doakan belum dijawab Tuhan. Yang mungkin menyudutkan kita. Tapi Tuhan tetap Tuhan penyelamat. Ya, tidak berubah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi Daud ini diluputkan. Ya. Nah, oleh karena Allah penyelamat yang senantiasa menyertai Daud. Ini belum cerita tentang kisah-kisah Daud berperang ya. Kalau kisah-kisah Daud berperang juga luar biasa. Ini kisah Daud mau dibunuh sama Raja Saul. Jadi sama orang dalam sendiri yang punya kuasa. Kalau sama orang luar, musuh luar mungkin ada kisah sendiri. Ini sama orang dalam. Oleh karena Allah penyelamat yang senantiasa menyertai Daud, maka Daud sangat mengerti pentingnya kehadiran Tuhan. Kita pun begitu. Sesungguhnya ketika kita pernah mengalami masalah dan Tuhan tolong, kita harus menyadari bahwa Tuhan itu penting dalam hidup saya. Saya harus mencari Tuhan nih. Maka penting Daud untuk mengembalikan tabut Tuhan ke Yerusalem. Bapak Ibu di dalam 1 Tawarik ini di ayat satunya itu dikatakan 1 Tawarik 16 ayat 1 ya. Dikatakan tabut Allah itu dibawa masuk lalu diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang Daud untuk itu. Kemudian mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Allah. Jadi nyanyian pujian syukur Daud itu yang di ayat 7 sampai 36 itu ayat satunya ini karena tabutnya sudah dibawa balik sama Daud. Karena di 1 Tawarik 13 ayat 3 itu Saul itu tidak mengindahkan tabut Tuhan. Jadi Daud yang ditolong Tuhan, yang disertai Tuhan, dia mengerti pentingnya tabut Tuhan itu. Tabut Tuhan adalah perlambang kehadiran Tuhan, perkenanan Tuhan dalam hidup Daud. Kalau dulu perkenanan Tuhan, kehadiran Tuhan itu fisik Bapak Ibu. Tabut ya. Kalau sekarang kehadiran Tuhan adalah Roh Kudus yang sudah dicurahkan kepada kita. Sudah di dalam kita, sudah bersama kita yang percaya kepada Tuhan. Makanya Daud pada waktu itu penting untuk mengembalikan tabut. Karena Allah menyelamatkan dia dari Saul salah satunya. Nah selanjutnya Tuhan juga penyelamat bagi bangsa Israel. Ya sebagaimana kita tahu bahwa bangsa Israel diizinkan masuk ke pembuangan karena tidak taat, menyembahan berhala, sudah ditegur, tidak mau mendengar. Maka dikasih nubuatan, tidak mendengar juga, ya dihukum. Masuk ke pembuangan, oleh karena memang janjinya Tuhan kepada Daud, di dalam 1 Tawarik 16 ayat 34, di 1 Tawarik 17 ayat 14, mengapa bangsa Israel bebas dari pembuangan adalah, dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya, dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan itu penyelamat, tapi dia juga mengizinkan suatu pergumulan bagi orang yang butuh dididik, yang dibentuk. Janjinya itu kepada Daud itu tetap. 1 Tawarik 17:14 itu berkata, makanya Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari pembuangan. Setelah 70 tahun waktu yang tidak pendek Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, poin yang kedua bagaimana kita dapat bersorak bagi Tuhan adalah karena Allah adalah Allah yang baik. Karena Allah adalah Allah yang baik. Di dalam 1 Tawarik 16 ayat 34 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Yang nulis ini mengalami pergumulan, raja iri hati mau membunuh dia. Tapi dia masih bisa nulis Mazmur sebab Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Raja yang mau membunuh dia, di mana raja tersebut adalah raja pertama yang diurapi Tuhan. Bukan musuh. Tapi Daud berkata kepada Tuhan, Tuhan yang mengurapi Saul, kok Tuhan mengizinkan Saul iri hati sih, mau bunuh saya? Tapi Daud berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik.
Kalau mau kita bilang nih Tuhan gak konsisten. Orang yang kamu urapi kok punya hati begitu gitu. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kebaikan Tuhan adalah kasih Allah yang tidak berkesudahan. Sebagaimana Allah menyelamatkan Daud dan juga bangsa Israel yang seperti tadi saya ceritakan, Allah begitu sabar juga terhadap Daud dan juga bangsa Israel. Dan Allah memegang janjinya. Daud di dalam perjalanan tersebut Bapak Ibu, waktu dia ke kota Nob, dia bohongin imam. Kalau baca ceritanya. Karena dia bohongin imam, dia bilang, Daud kenapa kamu seorang diri kesini? Jangan bilang siapa-siapa, bahasanya gitu. Saya sedang ada tugas khusus oleh raja dan tidak ada boleh orang yang tahu. Dia berbohong kepada imam. Daud sudah kepepet. Dia berbohong kepada imam. Dan waktu dia lari ke kota Gad, di situ kan cerita Daud yang terkenal, Daud berpura-pura jadi orang gila. Dia berbohong lagi. Waktu di depan Raja Akis, waktu orang-orang Filistin melihat, bukankah ini Daud yang membunuh Goliat, dibawa ke depan Raja Akis, dia berpura-pura gila. Bapak Ibu, Daud yang mengalahkan Goliat bisa mengambil sikap bertindak berpura-pura gila. Bukankah itu suatu tekanan yang begitu berat Bapak Ibu? Seorang Daud berbohong kepada imam, berpura-pura gila. Tapi dia juga Daud menulis yang sama Mazmur ini Bapak Ibu. Mazmur ini bahwa Tuhan Engkau baik. Saya pura-pura gila supaya saya tidak dibunuh, tapi saya bilang Tuhan Engkau baik. Kebaikan Tuhan juga adalah untuk menjaga umatnya dari dosa Bapak Ibu. Tuhan baik tapi juga Dia ingin kita menjaga dari dosa karena Allah adalah Allah yang kudus. Dan mengendaki umatnya hidup yang kudus. Kembali lagi ke Daud. Daud Bapak Ibu punya 2 kesempatan untuk membunuh Saul. Kita tahu kan? Di Gunung En-Gedi waktu dia memotong punca jubahnya, dia punya kesempatan 2 kali. Tapi dia tidak mau membunuh Saul karena Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Dia di satu sisi dia terpojok, dia melakukan bohong, dia berpura-pura gila, tapi di sisi yang lain dia sangat menghargai orang yang diurapi Tuhan, dia tidak mau bunuh. Inilah salah satu hati Daud yang dilihat Tuhan. Tuhan menghargai urapan, Daud menghargai urapan Tuhan. Dia tidak mau membunuh Saul padahal punya kesempatan. Bapak Ibu, kalau Saulnya dibunuh kan game over ya. Kan tidak ada lagi raja lain dan mungkin pengikut Saul juga langsung melihat sosok siapa yang layak. Ya Daud lah. Tapi Daud tidak mau mengambil jalan pintas. Dia bersedia melewati proses itu sampai Saul di 1 Samuel 31 dibunuh kan oleh orang Filistin dan anak-anaknya juga. Daud diizinkan Tuhan melewati proses dan Daud bersedia juga mengikuti proses itu. Selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana kita bersorak kepada Tuhan? Karena Allah adalah Allah yang baik, karena Tuhan juga tadi mendidik ya, menegur, mendidik, mengajar anaknya yang dikasihnya ya. Di dalam Ibrani 12 ayat 6 dikatakan juga demikian. Jadi proses-proses pergumulan yang seperti Daud alami, yang kita alami, yang diizinkan Tuhan, itu untuk mendidik kita, untuk membuat kita juga kuat di dalam Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan. Ya, Tuhan mengasihi kita dengan Dia mengorbankan anaknya, sekaligus juga Dia mengajar kita untuk hidup dalam iman. Selayaknya Daud diizinkan Tuhan mengalami pergumulan dikejar Saul, selayaknya bangsa Israel yang diizinkan Tuhan masuk ke dalam pembuangan,
dan semuanya itu untuk mengajar dan menegur dan untuk membentuk hati. Apakah kita orang yang dapat bersorak di hadapan Tuhan ketika kita mengalami pergumulan? Apakah kita melihat Tuhan adalah Tuhan penyelamat, Tuhan yang baik ketika kita mengalami pergumulan? Saya percaya kerinduan Tuhan adalah kita mau bersorak, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang kita alami Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Walaupun itu derajat keparahannya lebih lagi. Apapun yang kita alami, walaupun ada derajat yang lebih tinggi lagi, malah, nah itu dia. Malah saya tetap mau memuji Tuhan. Saya tetap mau bersorak bagi Tuhan. Tuhan adalah penyelamat. Tuhan adalah Tuhan yang baik. Akhirnya Bapak Ibu, jadilah pribadi yang selalu bersyukur. Karena Allah adalah keselamatan kita. Allah adalah Allah yang baik. Dan biarlah kita belajar hidup dalam pertobatan. Daud walaupun dia berbohong dan melakukan kesalahan, tetap dia mau kembali kepada Tuhan dan dia menghargai apa yang Tuhan hargai. Sebaliknya biarlah kita hidup dalam ucapan syukur, hidup dalam pertobatan, dan biarlah hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa kiranya memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih karunia Tuhan yang kami boleh terima dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk menyadari bahwa Tuhan adalah penyelamat kami. Tuhan, Kau adalah Tuhan yang baik. Kalaupun kami sedang mengalami pergumulan Tuhan, ada maksud Tuhan, dan semua itu mendatangkan kebaikan buat kami Tuhan. Ajar kami untuk selalu bersorak dan bersyukur kepada Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang kami dengar bersama itu meneguhkan kami, menguatkan kami, membuat kami bersuka cita Tuhan, membuat kami bergembira di dalam Tuhan, dalam menjalani hidup-hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau menaikkan rangkaian doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara, kami menyerahkan pemerintahan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Kabinet Indonesia Maju, TNI Polri, agar Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat. Juga negara kami dijauhkan dari paham radikal dan terorisme. Tuhan juga tolong kejadian bencana alam, daerah-daerah konflik di Indonesia, kiranya Tuhan menolong masyarakat yang terdampak, aparat yang menangani juga Tuhan. Dan juga kami bersyukur Tuhan untuk lambat laun Tuhan, COVID semakin landai. Semakin landai Tuhan. Kami melihatnya mungkin begitu pelan, tetapi kalau waktunya Tuhan, maka akan terjadi. Terima kasih Tuhan untuk pemulihan COVID ini Tuhan. Pemulihan ekonomi juga kami doakan Tuhan, agar kembali bangkit Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Bapak untuk jemaat yang sakit dan dalam masa pemulihan. Untuk Bapak Denny Nenggolan, Ibu Rosani Harman, Bapak Haryadi Sukmawan, Bapak Penatua Nathan Hutauruk, Ibu Iren Bernat, Ibu Pok Giohwa, Ibunda dari Sugianto, Ibu Silvi Tuana Kota, Bapak Penatua W Nenggolan, Bapak Enin, Bapak Penatua AF Bernat yang dirawat di rumah sakit. Lalu juga Ananda Kevin dan Ananda Andra yang dirawat di rumah sakit. Ibu Ati Hermanto dan Ibu Pendeta Arlin. Tuhan, kami berdoa untuk saudara kekasih kami. Tuhan tolong, Tuhan berikan damai sukacita. Tuhan berikan kemampuan bersyukur Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan pemulihan, maka itu akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati segala apa yang dibutuhkan Tuhan. Hari-hari yang dijalani Tuhan yang terasa begitu lama dan berat Tuhan, tolong berikan sukacita dan nyanyian di dalam hati Tuhan.
Terima kasih Tuhan, tiada yang lain Tuhan selain kami berharap hanya kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja dan pelayanan. Untuk penginjilan-penginjilan Tuhan berkati. Untuk Sinode GKUI, Ketua Umum Bapak Pendeta John C.B. Ransum dan seluruh MPS juga Tuhan berkati. Kami juga berdoa Bapak, agenda sidang raya Sinode yang ke-9 akan ada tahap kedua di 25 Juni dan tahap ketiga di 11 dan 12 Agustus. Tuhan memberkati agar boleh berjalan dengan lancar. Dan pemimpin yang terpilih nanti Tuhan, pemimpin yang memang adalah hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Dan boleh bersama-sama Tuhan Yesus untuk melayani Tuhan di Sinode GKUI. Kami juga berdoa Bapak untuk kesehatan para pelayan Tuhan di GKUI Persekutuan, Gembala Sidang Ibu Pendeta Riana, majelis dan seluruh komisi Tuhan. Kami adalah rekan kerja-Mu Tuhan. Ajar kami untuk terus bergandengan tangan untuk meninggikan dan memuliakan Tuhan. Tuhanlah kemampuan dan kekuatan kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat dan pergumulannya, untuk ekonomi, yang mengalami masalah ekonomi, yang mengalami masalah keluarga, dan yang juga mencari pekerjaan. Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Ajar kami untuk terus bersabar dan bertekun dan berdoa dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk jemaat lansia, kiranya tetap sehat dan tetap semangat Tuhan. Di dalam usia emasnya Tuhan Yesus untuk mengiring Tuhan, untuk menaikkan doa-doa kepada Tuhan dan ucapan syukur Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang berulang tahun, untuk anak Raja Alessandro Utauruk, untuk Bapak Mangaraja Utauruk, untuk anak Daniela Vanessa Hetaria, untuk Bapak Carlos Nusale. Tuhan memberkati pertambahan usia Tuhan Yesus, agar kiranya bertumbuh, untuk anak-anak bertumbuh sehat pintar dan bertumbuh bijaksana Tuhan Yesus, menjadi berkat Tuhan Yesus. Juga untuk anak-anak sekolah minggu tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Belakangan ini ada berita Tuhan Yesus tentang hepatitis yang belum dikenal Tuhan Yesus yang menyerang anak-anak. Kami berdoa Bapa, perlindungan Tuhan untuk setiap anak-anak kami Tuhan dalam segala kegiatannya Tuhan. Tuhan tolong juga pemerintahan untuk Kementerian Kesehatan Tuhan Yesus untuk bisa mencari tahu hal ini Tuhan. Tuhan berikan hikmat juga Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk lingkungan tempat tinggal jemaat dan lingkungan gereja RT 01 RW 06B Tuhan di tempat kami berada. Agar kiranya kami membawa damai sejahtera Tuhan, membawa sukacita, membawa kegembiraan di sekitar kanan kiri kami Tuhan. Terima kasih Bapak agar terjalin hubungan yang baik Tuhan Yesus dengan sesama kami di sini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, inilah doa syafaat kami Tuhan yang kami naikkan kepada Tuhan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Karena kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan dalam cobaan. Lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, sambil menyambut prosesi baptisan kita angkat pujian Tiada yang Mustahil. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau dalam ibadah raya pagi hari ini, di mana ada keluarga yang ingin menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Seperti tema kita pagi hari ini, bersoraklah bagi Tuhan. Ketika ada orang yang datang kepada Tuhan, malaikat surgawi bersukacita. Dan hari ini, di mana keluarga Bapak Randy Angkau bersama dengan Ibu Stefani yang akan menyerahkan anaknya, anak Ananda Aurelia Yovanka Angkau, diserahkan kepada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, marilah kita sebagai jemaat Tuhan, orang tua dan para saksi, kita akan bersama-sama mendengarkan penjelasan makna dari baptisan kudus. Dibaptiskan dalam nama Bapa meneguhkan bahwa Allah mengadakan suatu perjanjian keselamatan dengan kita dan anak-anak kita, dan mengangkat kita menjadi anak-anak dan ahli warisnya. Dibaptiskan dalam nama anak meneguhkan bahwa Ia sudah menyucikan kita dari dosa-dosa kita, sebab kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya seperti Kristus telah dibangkitkan oleh Bapa, demikian pula kita dipanggil dalam hidup yang baru. Yang ketiga, dibaptiskan dalam nama Roh Kudus, meneguhkan bahwa Roh Kudus akan berdiam dalam diri kita dan memberikan kepada kita oleh persekutuan dengan Kristus suatu hidup baru dari hari ke hari. Demikianlah dengan baptisan berarti kita masuk dalam persekutuan orang beriman yang merupakan tubuh Kristus dan ikut mengambil bagian dalam pekerjaan keselamatan Allah. Baptis adalah meterai dan tanda perjanjian dengan Allah bagi seorang yang mengaku percaya kepada Kristus dan juga bagi keturunannya. Yang kedua, firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayat yang ke-38 dan ayat yang ke-39. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ayat yang ke-39. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, supaya menjadi nyata bahwa saudara-saudara meyakini panggilan Tuhan ini, maka kami mengundang calon baptis, orang tua dan saksi untuk bangkit berdiri dan memberikan jawaban dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan di depan sidang jemaatnya dan di hadapan Tuhan Yesus. Saya persilakan untuk bangkit berdiri. Apakah saudara percaya bahwa berdasarkan janji Allah, maka anak-anakmu diterima dalam perjanjian Allah dan sebab itu harus dibaptis? Yang kedua, apakah saudara sebagai orang percaya menolak kuasa kegelapan dalam segala bentuk perwujudannya? Pertanyaan yang ketiga, apakah saudara-saudara berjanji mengajar anak-anakmu dalam iman kepada Yesus Kristus dan membina hidup mereka dalam ibadah dan mengajar kebenaran firman Tuhan, serta berusaha menjadi teladan yang baik, sehingga anak-anakmu mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apakah jawab orang tua dan saksi pada pagi hari ini?
Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan jawabannya. Saya mengundang untuk orang tua dan saksi untuk maju ke depan dan jemaat mengangkat pujian Aku Hendak Bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam firman-Nya, Lukas 18 ayat yang ke-16. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Anak Yovanka Aurelia Anak Aurelia Yovanka Angkel, saya membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Pendeta untuk ikut berdoa bersama-sama dengan kami. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita arahkan tangan kita untuk kita berdoa kepada anak yang sudah diserahkan kepada Tuhan. Ananda Aurelia Yovanka Angkel, mari kita mendukung dalam doa. Anak Aurelia Yovanka Angkel, engkau dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Bimbinglah para orang tua yang telah menyerahkan anak mereka agar senantiasa dalam iman, mengajar anak-anak mereka dalam takut akan Tuhan, sehingga anak ini mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya satu-satunya. Berkati anak ini agar seumur hidupnya ada dalam genggaman tangan kasih Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mengundang untuk majelis untuk menyerahkan surat baptis. Ya, bisa saksi ada di kanan kiri saya, demikian juga Bapak Ibu Pendeta. Mari Pak Anton. Ya. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan.
Dan saya persilahkan untuk Bapak Ibu Saudara memberikan persembahan sebagai ucapan syukur bahwa hari ini ada jiwa yang diselamatkan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Kini kita sudah tiba saatnya untuk menyatakan sukacita kita dengan membawa persembahan kita sebagai tanda syukur kepada Tuhan dan sambil mengingat. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 demikian dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Demikian ada tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Untuk persembahan ini akan kami atur. Pertama adalah dari sayap kanan saya, kemudian yang ada di lajur kiri saya, tengah, kemudian kanan, dan sayap kanan saya. Pertama dari sayap kiri saya yang ada di sayap di luar, kemudian bergeser satu per satu. Sementara persembahan kita berikan, mari kita angkat pujian, kecaplah dan lihatlah. Kasih setia Tuhan.
Katakan selamanya. Selamanya. Mari kita bersatu dalam doa untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan. Hingga pada pagi hari ini Tuhan izinkan kami untuk menaikkan persembahan syukur kami, tanda sukacita kami atas keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Dan biarlah berkat Tuhan yang berkelimpahan atas hidup kami, boleh kembali kami syukuri juga dalam kesempatan ini. Dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, kami mohon kiranya persembahan ini boleh menjadi dupa harum di hadapan-Mu dan bisa menjadikan sarana untuk perluasan kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur dan permohonan kami kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk. Kami akan menyampaikan beberapa tambahan untuk warta jemaat pada pagi hari ini. Pertama-tama kami atas nama majelis jemaat menyampaikan terima kasih kepada Bapak Penatua Sony Ayala Nenggolan yang pada pagi hari ini telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Demikian juga kepada Ibu Pendeta Riana Manjadewi kami sampaikan ucapan terima kasih atas pelayanan sakramen baptisan kudus yang telah dilaksanakan pada pagi siang hari ini. Dan kami tidak lupa menyampaikan selamat kepada keluarga Randy Angkau dan Stefani atas pelaksanaan baptis keluarga yang diselenggarakan pagi hari ini, dan terima kasih untuk kepercayaan keluarga membaptiskan di tempat ini. Dan sebagai catatan bahwa baptis ini adalah baptis pertama setelah masa pandemi. Sungguh luar biasa. Kami sampaikan untuk kegiatan pelayanan kita pada minggu ini. Pertama adalah adanya ibadah persekutuan wanita yang akan dilaksanakan pada 11 Mei 2022 pukul 10 bertempat di gereja. Kemudian juga ada PA Sektor pada tanggal 10 Mei yang dilaksanakan masih dengan secara online dengan Zoom itu pada pukul 20. Ini memang di wilayah Jaga Setia dan wilayah sektor khusus, tetapi untuk ibu bapak yang terbeban, tergerak dan berkerinduan untuk mengikuti sektor PA sektor ini kami persilahkan. Jadi bisa kita semua bergabung di dalam PA sektor ini. Kemudian kami sampaikan juga bahwa kotak persembahan yang kita lakukan selama bulan Mei, kalau bulan April kemarin kita dukung untuk sidang raya, khusus untuk bulan Mei kita gunakan untuk persiapan menyambut HUT gereja. Sedangkan nanti Juni dan Juli kita akan peruntukkan untuk sidang raya kembali. Pada kesempatan ini kami juga akan sampaikan pewartaan terakhir, yaitu terkait dengan akan dilaksanakan pemberkatan nikah pada Sabtu 14 April 14 Mei, kalau 14 April sudah yang lalu, 14 Mei 2022, antara Saudara Stewart Gordon Nusale, putra dari keluarga Carolus Nusale, dengan Saudari Valen Marcia Kwagau, putri dari keluarga Maran A. Kwagau. Kepada dua pasangan, mohon berkenan untuk bangkit berdiri. Ini adalah pasangan-pasangan yang akan diberkati di tempat ini. Silakan duduk. Tetapi masih ada catatan ya bagi pasangan ini. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang mungkin menyatakan ada keberatan atas pernikahan ini, hanya kami berikan waktu setelah ibadah ini untuk menyampaikan kepada majelis. Bila tidak ada
penyampaian apa-apa, berarti tidak ada keberatan, maka pernikahan, pemberkatan nikah tanggal 14 Mei 2022 bertempat di gereja ini akan kita langsungkan. Kami juga mengundang jemaat untuk bisa turut serta di dalam kegembiraan ini. Pelaksanaan untuk pernikahan akan dilaksanakan pukul 14. Kita sudah mulai 14.00, jadi kami mengundang warga jemaat untuk turut bersukacita dengan keluarga mempelai. Demikian tambahan warta jemaat yang bisa kami sampaikan, yang lain dapat Ibu Bapak lihat melalui komunitas. Dan kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini, oleh sebab itu kami undang warga jemaat yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan untuk bangkit berdiri, dan kita akan memuji segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan biarlah kita tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan, di mana kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Dia, sebab Dia sungguh sangat baik. Marilah, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
sidang jemaat, silahkan duduk dan saat teduh. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu. Secara khusus saya sampaikan terima kasih dan selamat untuk keluarga Bapak Randy Angkau dan Ibu Stefani, dan secara umum untuk keluarga besar Bapak Ibu Pendeta Anton Angkau dan juga keluarga besar dari keluarga Stefani. Kami turut bersukacita dan ini memang luar biasa. 2 tahun ya kita Tuhan izinkan mengalami pandemi, dan hari ini adalah awal ya Aurelia Yovanka Angkau yang mengawali penyerahan anak. Di waktu pandemi ada beberapa keluarga yang ingin mengajukan penyerahan anak, tetapi puji Tuhan karena situasi dan kondisi inilah yang pertama seperti tadi disampaikan oleh majelis. Ini adalah sesuatu yang istimewa. Kiranya anak Aurelia boleh bertumbuh dalam hidup takut akan Tuhan dan orang tua dan mampu untuk mendidik sesuai dengan kehendak Tuhan. Selamat Randy dan Fani. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat beraktivitas kembali setelah kita semua menikmati libur panjang, cuti bersama sekian lama, dan besok selamat untuk kembali ke tugas masing-masing. Tuhan memberkati, tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita untuk kita berkarya. Selamat hari Minggu. Semuanya yang ada
Ya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati.